Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama lengkap saya Imirinsi Analolo. Saya salah satu mahasiswa STQ Petabula, Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Pada hari ini saya akan membawakan mata pelajaran fisika. Adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang gaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik yaitu untuk mengetahui gaya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita bahas yaitu pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda, di mana gaya juga merupakan salah satu bagian dari materi di dalam ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang digunakan dalam rumus gaya adalah sudah ditentukan oleh hukum fisika. Selain itu juga gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Adanya gaya bisa memengaruhi perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Itulah pengertian gaya teman-teman atau adik-adik. Di mana gaya juga adalah bagian yang tak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari, yaitu mulai dari menggerakkan tubuh, memindahkan barang, hingga melakukan pekerjaan lain. Itulah contoh kehidupan manusia sehari-hari dalam melakukan gaya adik-adik. Gaya juga adalah sesuatu yang mengiringi aktivitas manusia. Maksudnya di sini sesuatu yang mengiringi aktivitas manusia itu kita menggerakkan tubuh, memindahkan barang, atau mengangkat barang, itu sudah dinamakan gaya. Atau di sekolah ketika teman-teman atau adik-adik mendorong kursi, mendorong meja, itu sudah dinamakan gaya. Ada berbagai gaya dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Untuk memahami penuh tentang konsep gaya dalam ilmu fisika ini adik-adik, berikut mengenal konsep gaya, sifat, rumus, macam, dan jenisnya yang dirangkum dari berbagai sumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gaya adalah kesanggupan untuk berbuat dan sebagainya. Sementara itu, dikutip dari situs resmi Kemendikbud, pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Di dalam ilmu fisika, gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak dalam bentuk arah maupun konstruksi geometrisnya. Satuan simbol gaya adalah huruf F atau Force. Sementara itu, Satuan Internasional atau SI yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton yang dilambangkan dengan huruf N. Satuan ini berasal dari nama seorang ilmuwan matematika bernama Sir Isaac Newton. Kemudian alat ukur gaya adalah bernama dinamometer atau neraca pegas. Adik-adik perhatikan di sini ada rumus gaya yaitu F sama dengan M kali A, di mana F itu gaya yang satuannya Newton, di mana M itu massa satuannya kilogram, dan A itu percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Adik-adik ada sifat-sifat gaya. Dalam melakukan sebuah gaya, maka manusia memerlukan tenaga. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikerahkan. Gaya memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat gaya sebagai berikut. 1. Atau sifat yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Sifat yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Sifat yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Adik-adik, rumus gaya sendiri tidak lepas dari hukum 1, 2, dan 3, yaitu hukum Newton.
Semuanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan harus dipahami. Berikut adik-adik kita akan membahas atau menghubungkan gaya dengan hukum Newton ini, yaitu 3 bunyi hukum Newton beserta rumus gaya. Berikut bunyi hukum 1 Newton. Jika gaya atau F yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam dan akan tetap diam. Jika benda yang awalnya bergerak lurus dengan beraturan, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus dengan beraturan pula. Dengan demikian, biasa disimpulkan jika rumus dari hukum 1 Newton adalah F sama dengan 0. Dan hukum 2 Newton berbunyi, jika perubahan dari kecepatan atau yang lebih dikenal dengan percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Maka rumus hukum 2 Newton F sama dengan M kali A dengan satuan gaya kilogram per meter per sekon. Sedangkan hukum Newton 3 berbunyi, pada setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besar sama dengan gaya yang diterima oleh benda pertama dengan arah yang berlawanan. Rumus hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan F reaksi. Berikut adik-adik kita akan masuk pada bagian B, jenis-jenis gaya. Jenis gaya tidak sebatas gaya tarik dan gaya dorong saja. Masih terdapat beberapa contoh gaya yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jenis gaya yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek timbul karena terjadinya sentuhan dari benda satu dengan benda yang lainnya. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan contohnya terjadi pada saat proses pengereman kendaraan terjadi. Sedangkan gaya gesek yang merugikan terjadi pada komponen mesin kendaraan yang mengakibatkan aus. Jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik terjadi pada sebuah benda yang teraliri oleh arus listrik yang mengakibatkan benda tersebut bermuatan listrik. Contohnya pada lampu yang menyala saat dialiri listrik. Jenis gaya yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot terjadi pada semua organisme yang memiliki jaringan otot. Contohnya pada pencernaan makanan. Yang jenis gaya keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya yang dihasilkan oleh bumi yang mengakibatkan semua benda yang mempunyai massa akan tertarik. Contohnya pada buah kelapa yang terjatuh dari pohon. Berikut adik-adik silakan mengerjakan contoh soal dan sudah ada cara penyelesaiannya berikut. Yang pertama, contoh soal yang pertama adik-adik, diketahui gaya yang bekerja pada benda sebesar 25 Newton dan massa benda tersebut adalah 5 kg. Berapakah percepatan gerak yang terjadi pada benda tersebut? Yang kita ketahui bersama yaitu F 25 Newton, M 5 kg atau massa 5 kg. Ditanya di sini adik-adik percepatan. Berapakah percepatan gerak yang terjadi pada benda tersebut? Dijawab rumus gaya F sama dengan M kali A. Jika ditanya percepatan maka A sama dengan F per M. A sama dengan 25 per 5 yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Dari contoh soal pertama kita sudah mendapatkan percepatan yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal kedua yaitu seorang mendorong meja dengan massa 5 kg dan mengalami percepatan dengan 12 meter per sekon kuadrat. Maka tentukan besar gaya yang diberikan oleh orang tersebut. Diketahui massa 5 kg, percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Ditanya gaya atau F.
F sama dengan M kali A, di mana massa 5 kg dan percepatan 12 meter per sekon kuadrat. 5 kali 12 hasilnya 60 Newton. Itulah contoh soal dan cara penyelesaiannya adik-adik. Sampai di sini adik-adik sudah paham dan sudah mengerti cara menyelesaikan contoh soal dengan menggunakan rumus gaya dan percepatan serta massa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adik-adik, kita akan menyimpulkan materi kita dari awal sampai pada contoh soal tadi. Yang pertama, kita sudah ketahui gaya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, pengertian gaya, ada pun jenis-jenis gaya, ada perumus gaya, sifat-sifat gaya. Contoh soal, berbagai macam gaya yang kita pelajari tadi. Sampai di sini materi kita. Sekian dan terima kasih.